Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 14 November 2023. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu di rumah kami, pernah kami punya seorang asisten rumah tangga. Sebelumnya, asisten rumah tangga ini pernah bekerja dengan cukong yang rumahnya gedong. Tetapi ia nggak betah. Lalu akhirnya bekerja di rumah orang tua saya. Yang menarik adalah ia selalu memanggil papa saya dengan sebutan Tuan Besar. Saya dipanggil sebagai Tuan, keponakan saya dipanggil Non. Saya udah bilang untuk ganti sebutan itu karena muka kami nggak cocok disebut Tuan Besar dan Tuan. Lalu saya minta kepada Simba, "Mbak, saya dipanggil Koko saja." Simba ini malah manggil Tuan Koko kepada saya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan tuan dan hamba. Dari kisah ini nampak sekali hubungan yang dingin dan kaku dari tuan yang selalu ingin dilayani dan hamba yang harus selalu siap untuk melayani. Nggak ada ucapan terima kasih, apalagi say sorry kepada hamba yang melayani. Seorang hamba diharapkan mematuhi apapun yang diperintahkan tuannya untuk dikerjakan. Jika tuannya memerintahkan hambanya untuk membajak ladang sepanjang hari dan menyiapkan makanan sesudah itu, dia harus segera kembali ke rumah dan harus taat karena dia tahu bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawabnya. Kok begitu ya? Itulah konteks pandangan jadul zaman dulu tentang hubungan yang dingin antara tuan dan hamba, yang menunjukkan kesewenang-wenangan dari tuan pada hambanya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, refleksi iman hari ini bukan perihal hubungan yang dingin antara Tuhan dengan kita manusia, antara tuan dan hamba, bukan. Firman ini mengajak para murid untuk menyadari perutusan bahwa para murid adalah hamba-hamba yang setia dan rendah hati. Kita pun diundang untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi hamba-hamba yang mau setia dan rendah hati, melakukan dan menunaikan segala tugas perutusan kita tanpa mengharapkan puja dan puji, tetapi demi terlaksananya perutusan itu sendiri. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang setia? Hamba-hamba yang mengatakan, kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tidak perlu puja dan puji dari orang lain.
Biarlah kita melakukan semua itu dengan setulus-tulusnya demi kemuliaan Tuhan. Semoga itulah yang kita buat dalam setiap karya perutusan dan pelayanan kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.